Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak sekalian yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah SWT memerintahkan kita untuk berpuasa? Apa keutamaannya? Puasa atau saum itu mempunyai keutamaan yang besar di sisi Allah SWT. Di antara keutamaan puasa yang pertama, bahwa asyamu jannah. Puasa itu adalah tameng, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnatun yustajinu bil abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng yang akan memperisai seorang hamba dari api neraka. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yasumu yaman fi sabilillah illa ba'adallahi bidzalika wajahu anin nar sabaina qarifa. Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan dengan satu hari itu dari api neraka 70 tahun. Bayangkan anak sekalian, berpuasa di jalan Allah satu hari itu menyebabkan Allah menjauhkan diri kita dari api neraka 70 tahun. Keutamaan yang agung sekali anak sekalian. Kemudian keutamaan yang kedua, as-shaumu yudkhil jannah. Bahwa puasa itu memasukkan pelakunya ke surga. Rasulullah SAW bersabda, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Hai Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Apa kata Rasulullah? Alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah. Hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Iya, kata Rasulullah, nah sekalian, puasa itu tidak ada tandingannya. Ini menunjukkan keutamaan puasa, nah sekalian. Di antara keutamaan yang ketiga, bahwa puasa itu pahalanya diberikan tanpa batas. Kalau amalan yang lain diberikan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa. Kemudian keutamaan yang keempat, orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah SWT 2 kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka puasa. Kemudian yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah. Dia gembira dengan pahala puasanya. Masya Allah. Kemudian keutamaan yang kelima anak sekalian, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi yang paling wangi. Kata Rasulullah SAW, la khalufu famis su'im adyabu indallahi mirrihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Kemudian keutamaan yang keenam anak sekalian, bahwa puasa atau saum dan Al-Quran nanti akan memberikan syafaat untuk pelakunya pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, asyamu wal Qur'anu yafa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat anak sekalian.
Keutamaan yang ketujuh, bahwa puasa itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, dosanya di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedelapan, bahwa orang yang berpuasa disediakan khusus pintu surga yang disebut dengan royan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu royan." Sesungguhnya di surga itu ada pintu, namanya apa? Ar-Royan. Di mana pintu ini akan dimasuki hanya bagi orang-orang yang berpuasa saja pada hari kiamat. Tidak ada selain orang yang berpuasa masuk ke pintu tersebut. Kalau orang-orang yang berpuasa sudah masuk, semuanya dikunci. Tidak ada yang bisa masuk kecuali mereka yang insya Allah. Kemudian keutamaan yang kesembilan atau yang terakhir ini, bahwa orang yang berpuasa itu mengurangi laparnya ketika nanti di padang mahsyar. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling panjang laparnya di hari kiamat itu yang paling banyak kenyangnya di dunia. Jadi kalau kita ingin anak sekalian di hari kiamat nanti di padang mahsyar gak kelaparan, maka di dunia itu harus banyak-banyak lapar dengan puasa. Puasa Senin Kamis, puasa Ramadan seperti yang kita jalani saat ini, Masya Allah. Demikian tadi beberapa keutamaan puasa yang bisa saya sampaikan anak sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.